Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang Allah selalu menyertai kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita bisa semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya sudah menyampaikan di sesi pertama bahwa God's work in progress for us berdasarkan Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9 menyatakan dua hal. Pertama, God's work in progress for us di bagian pertama menekankan bahwa salvation atau keselamatan adalah pemberian Allah. Kedua, God's work in progress for us di bagian kedua menekankan bahwa salvation atau keselamatan bukan hasil usaha manusia. God's work in progress, Tuhan terus-menerus atau sedang berlangsung bekerja di sesi yang kedua menggunakan teks Efesus 2 ayat 10. Dalam naskah Yunani berkata demikian, autogar esmen o iema ktistentes en Christo Ieso epi ergois agatois hois proeto imasen hoteos hina en autois peripatesomen. Kemudian diterjemahkan oleh Lembaga Kitab Indonesia, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. God's work in progress in us. Efesus 2 ayat 10 bagian A dan B menekankan tentang spirituality, yaitu kerohanian yang berkualitas. Efesus 2 ayat 10 bagian A berkata, karena kita ini buatan Allah. Kemudian 10b-nya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Istilah diciptakan merupakan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dari kata Yunani ketis tentes, merupakan pepartisip aorist pasif nominatif maskulin plural dari akar kata ketiso, artinya having been created, telah diciptakan atau dibuat. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tampak bahwa segala sesuatu adalah karena anugerah. Sebab semua keuntungan rohani yang kita peroleh berasal dari Allah. Ungkapan kita ini buatan Allah, maksudnya Paulus menjelaskan bahwa kita adalah ciptaan baru bukan hanya sebagai manusia, tetapi sebagai orang kudus. Manusia baru adalah ciptaan baru dan Allah adalah penciptanya. Ini adalah sebuah kelahiran baru dan kita dilahirkan atau dipernahkan oleh karena kehendaknya. Ungkapan dalam Kristus Yesus menjelaskan melalui apa yang telah dilakukan atau diderita oleh Kristus, melalui pengaruh atau pekerjaan Roh Kristus yang mulia. Ungkapan untuk melakukan pekerjaan baik dimaknai bahwa sebelumnya Paulus menyatakan bahwa perubahan ini disebabkan oleh anugerah ilahi dan bukan oleh perbuatan kita, maka supaya tidak dikira atau dianggap lagi bahwa orang tidak perlu berbuat baik. Maka di sini menyatakan sekalipun perubahan itu bukan disebabkan oleh perbuatan
karena kita ini buatan Allah. Namun di dalam ciptaannya yang baru, Allah telah merancang dan mempersiapkan kita untuk melakukan berbagai pekerjaan baik. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik dengan tujuan kita berbuah di dalamnya. Bila mana Allah menanam aturan-aturan dasar yang baik oleh kasih karunia-Nya, aturan-aturan itu dimaksudkan untuk pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10 menyatakan kita ini buatan Allah. Kata Allah ditekankan, kemudian diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Maksudnya kita diciptakan menjadi manusia baru di dalam Kristus agar melakukan pekerjaan baik. Orang-orang berdosa telah diperbaharui karena anugerah penebusan Kristus. Sebab semua keuntungan rohani yang kita peroleh berasal dari Allah. Kita ini buatan Allah, artinya ciptaan baru. Bukan hanya sebagai manusia, tetapi sebagai orang kudus. Manusia baru adalah ciptaan yang baru dan Allah adalah penciptanya. Ini adalah sebuah kelahiran yang baru dan kita dilahirkan atau dipernakkan oleh karena kehendaknya. Perubahan di dalam Kristus terjadi disebabkan oleh anugerah ilahi dan bukan karena perbuatan kita. Jadi Allah lah yang melahirbarukan, sekaligus juga yang telah merancang dan mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik dengan tujuan supaya kita berbuah di dalam Kristus. Bila mana Allah menanamkan aturan-aturan dasar yang baik oleh karena kasih karunia, ingat, aturan-aturan itu dimaksudkan untuk pekerjaan baik. God's work in progress in us. Tuhan terus-menerus bekerja di dalam kita, menekankan agar kerohanian kita berkualitas sebagaimana dinyatakan oleh firman Allah dalam Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya kira ini penting untuk saya bacakan supaya kita bisa memahami dengan baik. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang sedikit budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur
oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Secara keseluruhan, Kolose 3 ayat 5-17 menjelaskan dua hal. Pertama, kita menanggalkan, mematikan atau membuang manusia lama. Percabulan, kenajisan, nafsu, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dusta. Selanjutnya, yang kedua, kita mengenakan atau melakukan, menunjukkan diri sebagai manusia baru, yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, mengampuni, kasih, damai sejahtera, bersatu dan bersyukur. Firman atau perkataan Kristus nyata berkata dan berbuat dalam nama Tuhan Yesus. Yang dimaksudkan dengan matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi dalam Kolose 3:5 adalah berbagai sikap dan tindakan jasmania yang merupakan manusia lama dihentikan sehingga tidak melakukan lagi hal-hal yang dursila. Yang dimaksudkan dengan menanggalkan dalam Kolose 3:9 mengacu kepada saat pertobatan, mengandung arti melepaskan, seperti melepaskan gaun atau menghukum manusia lama, yaitu dengan mengidentifikasi diri dengan Kristus dalam kematiannya. Orang-orang percaya bukan saja telah mengenakan sifat-sifat yang baru, namun sedang mengalami suatu perubahan psikologi yang pada saat parousia atau kedatangan Kristus akan kelihatan dalam kesempurnaannya yang disebut dengan perfect sanctification, penyucian yang terjadi secara sempurna. Kolose 3 ayat 15-16 menjelaskan damai sejahtera Kristus memerintah dalam arti menjadi wasit manakala di dalam tubuh Kristus timbul berbagai perbedaan pendapat. Demikian pula perkataan Kristus diam di antara kamu, di antara mereka, menjelaskan tentang ajarannya berpengaruh sebagai pengubah kehidupan orang percaya. Kolose 3:17 menjelaskan bahwa hidup di dalam nama Tuhan Yesus meniadakan perlunya peraturan. Motivasi batania, sesuatu yang spiritual, menggantikan norma-norma lahiriah. Dengan demikian ketuhanan Kristus atas seluruh bidang kehidupan menjadi nyata. Ketuhanannya bukan hanya menunjukkan sebuah cara bertingkah laku, tetapi suatu sikap terhadap hidup. Dengan secara sadar memikirkan kehendak Kristus, suatu tindakan orang yang menjadi ungkapan syukur kepada Kristus. Peraturan-peraturan lahiriah, walaupun tidak baik, tidak akan pernah mendahului semua situasi. Tetapi peraturan Kristus yang ada di dalam hati merupakan satu-satunya pedoman yang sangat memadai. Kebangkitan Yesus memberi kuasa kepada kita untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Daftarkan di hati apa saja yang harus ditanggalkan dan apa saja yang harus dikenakan atau dilakukan. Ambil keputusan dengan kuasa Roh Kudus, membuang dosa kesayangan dan tidak mengambilnya lagi. Tuhan Yesus memberkati.